والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kita masih berada pada seputar hadis yang dikenal dengan hadis apa kemarin? Syadz. Nah, wa man yukhalif thiqatun fihil mala fasyadhu wal maqlubu qismani ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau di sini, wa hal yustaratu fi syudud an yakuna fi hadisin wahid. Sekarang keganjilan dalam suatu hadis itu apakah disyaratkan satu hadis saja atau dua hadis juga bisa? Paham belum ini? Perhatikan baik-baik ya. Syudzud keganjilan itu apakah disyaratkan dalam satu hadis saja atau dua hadis juga bisa? Bimakna dengan makna an yakuna hadzal haditsu rawahu jama'atun ala wajhin wa rawahu fardun ala wajhin yukhaliful jama'ah aw la yushtarat. Maknanya apa? Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh jamaah banyak orang dengan satu sisi dan diriwayatkan oleh satu orang dengan sisi yang lain yang menyelisih jamaah tadi. Paham ya? Disyaratkan seperti itu atau tidak? Satu hadis, paham ya? Ada satu hadis diriwayatkan oleh apa? Jamaah banyak orang dengan satu sisi. Ada orang ternyata datang juga satu orang perawi meriwayatkan hadis tadi dengan satu sisi juga. Hadisnya satu. Nah, apakah disyaratkan harus satu hadis atau dua hadis pun bisa? Jawabannya, naqul la yustaratu, enggak disyaratkan. Berarti menunjukkan dua hadis pun bisa, itu loh. Paham ya? Ganjil itu bisa jadi dua hadis, kita lihat. Yumkin an yakuna fi haditsin wa fi hadisain. Mungkin yang namanya keganjilan itu pada satu hadis atau dua hadis. Hadza huwa alladhi yadhharu lana min tasarrufatil ulama. Inilah yang nampak di hadapan kita atau kami dari apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang yang namanya keganjilan dalam suatu hadis itu enggak hanya satu hadis, bisa dua hadis. Kita lihat. Misal dzalik contohnya, ma akhraja ashabus sunan. Ashabus sunan. Awa, Sunan Tirmidzi. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i. Ini ashabus sunan ya. Kalau ashabus sittah ditambah siapa? Bukhari, Muslim. Kalau rawahul khamsah tambah Ahmad. Seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah memasuki pertengahan Sya'ban jangan kalian puasa. Bayangkan itu. Jadi kalau pertengahan Sya'ban enggak boleh puasa antum. Puasa sunnah pun enggak boleh. Nah, ini nanti bagaimana hadisnya kita lihat. Wa hadzal haditsu sahahahu ba'dul ulama. Hadis ini disahihkan sebagian para ulama. Berarti kalau pertengahan Sya'ban walaupun belum Ramadan enggak boleh puasa. Menurut apa? Hadis ini. Cuman diperhatikan dulu mana nanti hadis yang sahih yang syadz yang mana. Wa qala innahu yukrah as-siyam at-tatawwu'an idzan tasafa Sya'ban. Mengatakan para ulama tadi, hukumnya makruh puasa tatawwu', puasa sunnah apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban. Paham ya? Nah, illa man kanat lahu 'adatun fala karaha. Kecuali kalau dia sudah menjadi kebiasaan, punya kebiasaan puasa Daud misalkan. Sehari puasa, sehari buka. Atau punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Kok ternyata pertengahan Sya'ban kok masuk Senin dan Kamis tadi? Enggak masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat. Illa na'am kata beliau, wa qala Imam Ahmad la yukrah, enggak makruh. Bebas silakan. Li'anna hadzal hadits syadzun ini. Hukumnya enggak makruh karena hadisnya apa? Syadz. Hadisnya ganjil. Paham belum ini? Hadisnya apa? Ganjil. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fikum. Mahum insyaallah. Hadisnya apa tadi? Syadz, ganjil. Kita lihat. Li'annahu yukhalifu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis ini ingat-ingat, hadis ini berseberangan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi fi sahihain, yang ada dalam sahihain. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan
dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa sebelumnya, maka hendaknya dia puasa. Contohnya gini. Nah, barakallahu fikum, biasanya antum puasa Daud atau puasa Senin dan Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, ternyata Jumatnya itu puasa apa? Ramadan. Nah, Kamisnya itu antum enggak dilarang untuk puasa. Karena biasanya sebelumnya sudah pernah puasa. Paham belum? Paham belum antum? Paham ya? Jadi larangan ini berkaitan masalah apa larangan ini? Kalau dia enggak punya kebiasaan menyengaja gitu loh. Wah, nama puasa Kamis lah, besok kan puasa Ramadan. Sebagian orang menamakan puasa apa namanya? Muqaddimah. Puasa pembukaan Ramadan. Itu enggak ada ya dalilnya ya? Enggak ada puasa pembukaan Ramadan itu enggak ada. Paham belum? Tapi kalau antum terbiasa puasa sunnah, kok bertepatan sehari sebelum Ramadan kok pas puasa sunnah itu enggak masalah. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau menyengaja, puasanya kapan? Puasanya perkiraan hari Sabtu. Nah, Jumatnya itu puasa menyengaja sebagai muqaddimah pembukaan puasa Ramadan, enggak boleh, enggak ada dalilnya. Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat di sini. Wa dzalika li anna al-haditsa ats-tsani yadullu ala jawazi siyam qabla al-yawmain wa huwa arjah min al-awwal, masyaallah. Yang demikian itu dikarenakan hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya apa diperbolehkannya puasa sebelum 2 hari. 2 hari sebelum Ramadan boleh puasa. Inilah ya pendapat yang kuat daripada yang pertama. Idzan jika demikian nafham min hadza anna syudzuda laisa syartan an yakuna fi hadisin wahid. Ini penting nih ya. Perlu digaris-garis itu ya. Jika demikian kita memahami bahwasanya keganjilan syadz atau syudzud itu bukan syaratnya dalam satu hadis saja. Bahkan bisa 2 hadis. Buktinya berapa hadis tadi itu? 2. Hadis pertama mengatakan enggak boleh puasa kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban. Hadis kedua mengatakan enggak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. 2 hadis enggak? Ternyata hadis yang pertama itu syadz. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syadz itu maknanya adalah ganjil, enggak boleh kita amalkan. Terus bagaimana kesimpulannya? Hatta walaupun sehari 2 hari sebelum Ramadan pun, kalau sebelumnya dia terbiasa puasa sunnah, boleh puasa gitu loh. Paham belum antum? Larangannya bagaimana berarti larangannya? Larangannya menyengaja. Menyengaja puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Yang sebelumnya dia tidak terbiasa puasa sunnah. Paham belum ini? Khalid. Ihsan paham enggak Ihsan? Antum paham enggak? Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Mafhum? Husain? Ayo nah, ini pahami baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala mengenai contoh juga yang syadz, yaitu mengenai larangan puasa di hari Sabtu. Nah, itu pada pembahasan yang akan datang karena agak panjang. Yaitu ada larangannya kalau menyengaja puasa hari Sabtu, wah besok Sabtu puasalah, enggak ada sebab wala syai'. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan puasa Daud, Senin puasa, misalkan Selasa tidak, ya enggak? Kemudian Rabu puasa, Kamis tidak misalkan. Jumat puasa, Sabtu enggak. Kalau sudah terbiasa seperti itu, kok bertepatan hari Sabtu puasa, enggak masalah. Apa maksudnya ya? Tapi kalau menyengaja boleh enggak? Kalau menyengaja boleh enggak? Enggak boleh. Apa maksudnya ya? Nah, nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.